الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada malam yang berbahagia ini. Dengan itu kita telah dapat hadir mengisi ruangan rumahnya yang mulia ini dalam rangka kita melakukan qiyamul lail dan i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita laksanakan, yakni i'tikaf, kita isi dengan zikir-zikir, diterima hendaknya oleh Allah dan menjadi wasilah sampainya kita kepada ridha Allah. Wasilah ridha Allah, mudah-mudahan sampai kita kepada rahmat Allah. Dengan wasilah rahmat Allah, mudah-mudahan kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa Ramadan telah di penghujung. Kita telah berada di malam yang ke-26, menunjukkan semakin dekatlah kita akan berpisah dengan Ramadan. Dengan berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan, selesailah atau habislah kesempatan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan yang terhimpun di dalamnya, untuk meraih maghfirah yang terhimpun di dalamnya, untuk meraih gandaan pahala daripada kebaikan di dalamnya. Kalau selama ini kita merasa sangat nyaman, tenang, tenteram jiwa kita, selalu gembira meskipun di dalam keadaan perut kosong, tapi kita begitu riang, ceria, wajah kita berseri-seri. Dengan berakhir bulan suci Ramadan ini akan berakhir pula. Kalau selama ini kita diberikan pahala banyak dari kebaikan kita, dengan akhir Ramadan ini sudah selesai. Doa dikabulkan,
Dengan habis bulan Ramadan itu bukan tidak dikabulkan, tapi kemudahan di dalam penerimaannya itu selesai. Inilah yang disebut dengan musibah. Inilah yang disebut dengan musibah yang menimpa umat Muhammad secara serentak, ya, secara keseluruhan, menyeluruh di berbagai belahan dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tamatnya bulan suci Ramadan itu adalah musibah. Musibah bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, orang-orang soleh, pada malam akhir daripada Ramadan, di 10 akhir, apalagi malam yang terakhir, mereka tidak pernah bosan-bosan beribadah. Mereka sangat memburu ibadah. Siang malam mereka beribadah. Tiap malam mereka beriktikaf. Tiap malam mereka bertaubat. Karena ini adalah kesempatan yang paling akhir, kesempatan terakhir menurut mereka di dalam hidup mereka. Meskipun ada tahun depan lagi, tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan oleh setiap orang dia akan dapat dengan tahun yang akan datang. Jangankan setahun, satu nafas saja kita tidak bisa jamin kehidupan ini, karena kematian itu datang di antara 2 nafas. Setelah kita melepaskan nafas, belum tentu kita bisa menghirupnya kembali. Setelah kita menghirupnya nafas, belum tentu kita dapat melepaskannya kembali. Karena di celah-celah keduanya, atau di antara keduanya, disitulah datang mati. Maka mati disebut adalah perkara yang sangat dekat dengan manusia atau dengan makhluk. Maka karena itu mereka terus berburu beribadah, tidak tidur, beriktikaf, beribadah, bertobat. Mereka tidak memilih ganjil genap 10 akhir. Karena Rasul tidak pernah membedakan ganjil genap, sehingga terkesan malam ganjil sajalah kita beriktikaf, beribadah, malam-malam genap tidur, istirahat. Ini salah. Ini salah. Keliru kita cara berpikir. Karena kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu memilih 10 yang akhir itu tidak ada kecuali dari tanggal 21 sampai akhir. Tiap malam beliau mengisi iktikaf. Tiap hari beliau mengisi ibadah. Malah semakin beliau tingkatkan. Maka orang-orang soleh, para ulama-ulama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memilih 10 yang akhir itu adalah waktu untuk meraih rida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sungguh-sungguh mereka memasang target akan dapat predikat murtahin. Ya, mereka pasang target dapat Lailatul Qadar 10 yang akhir. Ya. Di 10 yang akhir ini memang hadis-hadisnya menyebutkan di malam-malam ganjil. Tapi ganjilnya malam itu siapa yang bisa memastikan ini ganjil? Siapa yang bisa memastikan ini genap? Menurut kita ini genap. Menurut kita ini ganjil. Tapi yang pasti ganjil genapnya itu ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya kita lihat ada ikhtilaf, ada perbedaan yang walau memang perbedaan itu harus dihormati. Ya kita harus menghormati perbedaan, harus menghargai perbedaan. Tapi yang namanya perbedaan, ya itu beda. Tapi setiap kita itu harus menghargainya. Ya seperti malam ini, kalau bagi yang puasa hari Senin, dia genap. Tapi kalau yang puasa hari Selasa, ganjil. Jadi siapa mau bilang genap, siapa mau bilang ganjil. Siapa yang mau pertahankan genap, siapa yang mau pertahankan ganjil malam ini. Maka yang tahu ganjil genapnya adalah Allah. Maka kalau kita memilih ganjil saja, ini keliru. Ya, keliru. Ganjil menurut kita. Oleh karena itu ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, ya maka isilah 10 akhir itu dari 21 sampai akhir. Sampai akhir. Terus beribadah, terus beriktikaf. Ya. Besok yang tunggu 26, yang datang 26 justru mereka yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa sih bisa mereka yang dapat? Karena di dalam ilmu Allah barangkali ini ganjil. Ada yang datang 25 mereka tidak dapat. Kenapa? Karena barangkali itu benar. Ya, maka disinilah perlu kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita bedakan ganjil dan genap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam memperbanyakkan waktu itu, memperbanyakkan ibadah itu, jangan kita membeda-bedakan. Ya. Karena ibadah 10 bulan di malam Lailatul Qadar itu, 1000 bulan di malam Lailatul Qadar itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat Nabi yang lain, mereka beribadah sampai 1000 tahun. 1000 tahun. Dia harus dari 1, 2, 3 tahun, 1, 2, 3, 100 tahun, 1, 2, 3, ya, terus bertahun-tahun itu sampai 83 tahun. Terus mereka beribadah begitu 1000 bulan. Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anugerahkan di dalam satu malam. Ya, di dalam satu malam mereka beribadah. Ini dapat menyamai ibadah tahun terdahulu yang mereka umurnya panjang-panjang. Ya. Seperti kita lihat di dalam kisah Sul-Anbiya, seorang nabi yang bernama Sam'un. Ya, seorang nabi yang bernama Sam'un. Beliau keramat, mukjizatnya hebat. Ya, beliau mukjizatnya hebat. Diberikan mukjizat kepada Nabi Sam'un di Bani Israil. Ya, dilahirkan di wilayah Gaza. Mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tulang rahang, ya, tulang rahang unta. Ini sebagai senjatanya. Ya, ini hebat. Dengan gerakan senjatanya itu, ya satu kali dia gerak bisa meruntuhkan istana besar. Jadi sehingga di dalam peperangan yang beliau hadapi, beliau tidak pernah kalah. Karena sekali dia unus senjata itu, ya ribuan kafir mati. Ini hebatnya beliau. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat yang besar itu, lalu beliau mengatakan, ya Allah,
Saya akan berjihad, saya akan memerangi kafir, membela kebenaran, menghapuskan kebatilan dengan izin-Mu ya Allah sampai 1000 bulan saya terus bermujahadah. Beliau setiap malam bermujahadah 1000 bulan tidak berhenti-hentinya. Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya, beliau selalu di dalam sabilillah. Ya, di dalam bermujahadah memerangi kafir. Berapa besar pahala mujahadah, pahala memerangi orang kafir. Berapa besar pahala menegakkan yang ma'ruf, menegakkan kebenaran, melawan kebatilan. Besar sekali pahalanya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah sampai 1000 bulan. Ini diceritakan kepada Nabi kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cemburu dengan ini. Ya, sehingga beliau mengatakan, ya, amal apa yang harus dilakukan oleh umat saya yang usia mereka itu pendek-pendek, umur mereka itu singkat, 60 tahun, 65 tahun, karena terdukun, ya terdodonya pihak aja lagi. Kok ada yang 100 tahun? Ada satu-satu ya, tapi udah kurang jelas lagi. Kalau tidak, akalnya tidak beres lagi, fisiknya sudah tidak beres lagi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh umat saya, amal apa yang harus dilakukan oleh umat saya biar mereka dapat menyamai, ya, pahala mujahadah Nabi Allah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Senyum Nabi kita. Ya, di dalam bulan suci Ramadan itu, yang Ramadan spesial Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Spesial Ramadan itu kepada umat Nabi Muhammad. Di dalamnya itu ada pula dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih bagus, bukan menyamai beramal 1000 bulan, tapi lebih bagus. Khairum min alfi syahr. Lebih baik lagi Muhammad. Lailatul Qadar itu lebih baik lagi Muhammad daripada ibadah semalam suntuk, mujahadah selama 1000 bulan. Mereka masuk ke rumah Allah. Mereka memasang i'tikaf, niat i'tikaf. Mereka berzikir dengan zikir apa saja. Ya. Mereka bisa berzikir terus atau membaca Al-Quran. Ya. Berzikir terus, berselawat, membaca Al-Quran, bertasbih dan sebagainya. Mereka dapat Lailatul Qadar itu. Ya. Mereka dapat Lailatul Qadar itu. Nah, ketika mereka dapat Lailatul Qadar, maka nilai zikirnya di malam itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada zikir semalam suntuk selama 1000 bulan. Dia baca Al-Quran di malam itu khairum min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan dia terus membaca Al-Quran. Dia berselawat pada malam itu khairum min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang berbahagia,
ini akan hilang, ini akan berakhir, ini akan selesai dengan berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan. Maka ininya berpisahnya kita dengan Ramadan itu musibah, ya, musibah. Musibah itu diterima dengan ketabahan, dengan meningkatkan kualitas ibadah, dengan memperkuatkan iman kita. Tentunya di dalamnya kita banyak bersikir. Ini kita sudah tahu, sudah terbayang di akal kita bahwa di tanggal 4 kalau tidak bergeser, begitu matahari terbenam, saat itulah detik-detik perpisahnya umat Nabi Muhammad SAW dengan bulan keramat ini. Kita sudah tahu kapan kita akan berpisah, kapan Ramadan akan berangkat meninggalkan kita, sehingga kita cukup siap untuk menerima, menyambut perpisahan itu. Dengan apa? Tentunya dengan ibadah kita. Kita buru ibadah itu, maghfirahnya kita buru. Beda dengan perpisahan yang kita cintai dengan yang kita cintai lainnya. Ya, kita akan berpisah dengan orang tua kita. Yakin kita akan berpisah, tapi kita sendiri tidak tahu kapan kita akan berpisah. Kapan orang tua kita akan meninggal? Kalau tidak, kita lebih duluan. Saudara kita, teman kita, kita tahu bahwa kita akan berpisah, tapi kapan itu akan berpisah? Kita tidak tahu. Tapi kalau Ramadan itu sudah terbayang di kita, bahkan sudah ada yang membuat pengumuman, ya, membuat pengumuman tanggal 5 Juni 1 Syawal, Idul Fitri. Meskipun ada yang nulis 5 Juli, ya, tapi Juni. Oh, 5 Juli tambah 1 bulan lagi puasa kita. Ya, 5 Juni. Itu kita sebut tanggal itu. Tapi yakinlah bahwa saat itulah kita akan berpisah dengan Ramadan. Kita tidak temukan lagi maghfirahnya sebagaimana di dalam Ramadan. Kita tidak temukan lagi rahman Allah sebagaimana di dalam Ramadan. Kita tidak temukan lagi kebaikan-kebaikan yang mudha'afah, yang dilipat gandakan pahalanya sebagaimana di bulan suci Ramadan. Kita tidak temui lagi sedekah-sedekah yang makbulah sebagaimana di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada lagi. Inilah yang disebut dengan musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, baqatis samawati wal ardu wal malaikah." Apabila tanggal akhir 29 atau 30 Ramadan datang, maka malam itu menangislah. Malam itu menangislah. Ini malam terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanja-manjakan dirinya dengan Allah. Ini malam terakhir, kesempatan indah bagi umat Muhammad. Menangis langit, menangis bumi, menangis malaikat. Menangis semuanya. Rasul menyampaikan itu kepada sahabat, wahai sahabat, di tanggal terakhir bulan Ramadan itu, tanggal 29 terakhir itu atau 30, nangis malaikat, nangis langit, nangis bumi. Ramadan berangkat. Mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa mereka nangis? Beliau menjawab, musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musibah besar menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal itulah musibah paling besar. Lebih besar daripada musibah yang mereka alami. Lebih besar daripada musibah yang mereka rasakan. Ini musibah besar. Nangis malaikat, nangis langit, nangis bumi.
musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayu musibatin hi ya Rasulullah. Apa musibah besar itu sampai langit nangis, bumi nangis, malaikat nangis? Jahabu Ramadan. Rasul menjawab, Ramadan pergi meninggalkan mereka. Nah, cuma Ramadan yang berangkat, berakhir Ramadan itu. Lalu kenapa itu dianggap sebagai musibah besar? Rasul mengatakan karena di dalam Ramadan itu ad-du'a'u maqbulah, ad-du'a'u mustajabah, was-sadaqatu maqbulah, wal-dhunubu maghfurah, wal-hasanatu fiha mudha'afah. Karena di dalamnya doa diterima Allah, karena di dalamnya sedekah diterima Allah, dilipat gandakan demi 700, bisa saja 700.000. Beda dengan luar Ramadan. Di luar Ramadan kita bisa dilipat gandakan sedekah kita itu sampai 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabir fi kulli tumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala misalkan dengan menanam sebiji biji-bijian, tumbuh, ya, tumbuh kemudian bercabang, 7 cabang, ya, fiha sumulatin sab'a sanabil, 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu cabang itu tumbuh biji 100 biji, kali 7 cabang 700 biji. Begitulah umpama orang yang bersedekah 1000, ya, dikali 7 dikali 100 jadi 700.000. 1000 jadi nilai 700.000. Makanya harta itu mengatakan ketika kita sedekahkan, saya sedikit lalu engkau banyakkan saya. Begitu. 1000 kita kasih, 1000 saya, engkau banyakkan saya kurus, kamu gemukkan saya, jadi 700.000. Ini nilainya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Sesudah itu Allah gandakan lebih banyak lagi. Di dalam bulan suci Ramadan digandakan lebih dari itu. Ini selesai. Ya, dzunubu maghfurah, diampunkan semua dosa-dosanya. Selesai. Artinya begitu mudah di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita tinggal hanya 26, 27, 28, 29, kalau ada 30. Kalau tidak ada, kita hanya bermalam, 3 malam lagi di depan, tidak banyak lagi. Ya, raihlah ampunan Allah di dalam beberapa malam ini. Kumpulkan kebaikan-kebaikan di dalam beberapa malam ini. Perbanyakkan sedekah di dalam beberapa hari ini. Perbanyakkan baca Al-Quran di dalam beberapa hari ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak di dalam beberapa hari ini. Semoga kita mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat dari Allah, mendapat ampunan, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang akan dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka pada titik-titik sebelum akhir daripada bulan suci Ramadan. Maka jangan pernah bosan datang ke rumah Allah setiap malam. Jangan pilih genap dan ganjilnya. Setiap malam Ramadan di 10 akhir ini yang tinggal aja 4 atau 3 malam lagi, dengan sungguh dan yakin untuk mendapatkan ampunan daripada Allah, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, untuk mendapatkan kebajikan-kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa.
Barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, waktunya agak sudah sedikit panjang, diperbanyakkan maaf. Ya, mudah-mudahan kita semua termotivasi, ya, dapat memperbanyakkan amalan-amalan kita, di mana yang kurang kita lihat sempurnakan. Ya, Al-Quran belum kita mulailah. Sedekah belum banyak, perbanyakkanlah. Tobatnya kira-kira banyak, dosa kita belum diampuni oleh Allah, bertobat lebih banyak biar diampuni. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.